Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman budaya, bahasa, suku bangsa, agama, dan keyakinan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku untuk seluruh alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Lantas, bagaimana cara kita menyikapinya? Di studio telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu indahnya hidup dalam keberagaman. Ada Ustadz Rifian Panigoro. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Pecinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat Kelurahan Moodu Kota Timur Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Tetap segar Bu ya. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati kali ini, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini indahnya hidup dalam keberagaman. Kira-kira adakah panduan dari Islam untuk menyikapi keberagaman ini Ustadz? Ya, Masya Allah. Tema kita hari ini adalah indahnya hidup dalam keberagaman. Tentunya ini menjadi ajakan untuk kita semua supaya memahami dan mengetahui bahwa kita hidup dalam keberagaman dan keberagaman itu adalah sesuatu yang indah. Al-Quran sendiri telah menjelaskan tentang keberagaman itu dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia itu secara beragam, ada berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan tidak ada yang membedakan antara manusia dari suku bangsa manapun dia. Inna akramakum, sesungguhnya yang membedakan itu adalah atau yang menjadikan mereka itu mulia, indallahi atqakum, siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi kalau kita hidup dalam keberagaman ini, misalnya kita memiliki tetangga yang berbeda suku dengan kita, kita memiliki tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, maka jangan sampai terjadi permusuhan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan itu. Karena Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia itu memang hidup dalam keberagaman. Contohnya manusia tidak semuanya laki-laki, ada perempuan. Tidak semuanya juga perempuan, ada laki-laki. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, coba bayangkan kalau seandainya manusia ini muda semua, tidak ada orang tua. Bayangkan juga kalau dalam kehidupan ini semuanya tua, tidak ada orang muda, atau muda tidak ada orang tua, tidak ada anak-anak kecilnya, maka jauh sekali dari kata beragam. Ya, cenderung kehidupan itu adalah sesuatu yang membosankan. Bayangkan kalau seandainya di dunia ini tidak ada warna-warna lain, hanya warna kuning semua, atau warna hijau semua, warna merah semua. Jadi keberagaman itu adalah sesuatu yang indah. Hidup ini menjadi indah karena kita hidup dalam keberagaman. Misalnya kita dari suku Gorontalo, kalau hanya sesama kita suku Gorontalo saja yang setiap hari bertemu, kita tidak akan mengetahui bahwa di belahan dunia yang lain ada hal-hal yang menarik. Akhirnya kita punya tetangga misalnya orang Jawa, ternyata dia bercerita kalau di Jawa itu kalau ada pesta, pestanya seperti ini. Nah, akhirnya kita mengetahui, bercerita, menambah pengalaman, menambah informasi. Jadi beragam itu adalah sebuah keindahan. Jadi jangan sampai Indonesia yang multikultural ini memiliki banyak ragam, memiliki banyak budaya, memiliki banyak suku, tiba-tiba dipecah oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita perlu menyadari dalam hati kita bahwa keberagaman ini adalah sunnatullah. Allah sendiri yang telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu hidup bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
yang membedakan hanyalah ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustadz, terkait keragaman agama Ustadz. Ya. Di situ ada sering mendengar kata toleransi beragama. Apakah ada batasan-batasannya Ustadz? Ya, jadi konsep toleransi atau yang kita kenal dengan tasamuh ini adalah sebuah konsep yang harus kita pahami. Nah, kita hidup bukan hanya satu agama saja. Di Indonesia beberapa agama diakui dan disahkan di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi bukan hanya semuanya Islam, bukan hanya semuanya Kristen misalnya, tapi kita hidup dalam keberagaman. Nah, dalam keberagaman ini perlu yang namanya toleransi. Nah, toleransi itu sederhananya kita pahami dengan saling menghargai. Nah, jadi kalau kita sudah menumbuhkan sikap tasamuh, saling menghargai, nah, di dalam saling menghargai itu ada tidak saling mengganggu, ya, tidak saling memboikot, ya, tidak saling memarahi, tidak saling bermusuhan. Artinya saling menghargai. Nah, konsep toleransi itu sudah diatur juga di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam ayat terakhir surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, ya, dan bagiku agamaku, ya. Jadi agamaku aku akan jalankan dengan sebaik-baiknya, dan agamamu silahkan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Kamu menghormati dan menghargai saya pun akan menghormati dan menghargai kamu. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kita mau beribadah, maka mereka akan menghargai ibadahnya orang Islam. Nah, giliran mereka dalam perayaan hari besar, mereka sedang mengadakan acara-acara keagamaannya mereka, maka gantian kita pula yang akan menghargai mereka. Nah, toleransi hanya sebatas itu, dan itu sudah sangat luar biasa, menghargai. Bayangkan kalau seandainya orang mau beribadah dihalang-halangi. Nah, ini berarti tidak ada toleransi. Nah, bayangkan bagaimana perasaannya kalau seandainya kita yang dihalangi. Nah, maka kita akan menaruh perasaan yang sama, saya harus menghargai orang lain karena saya juga ingin dihargai. Saya memberikan kebebasan kepada orang lain menjalankan praktek beragamanya karena saya juga ingin diberikan kebebasan dalam menjalankan praktek beragama saya. Berarti tasamuh adalah toleransi. Toleransi itu saling menghargai, tidak saling menyakiti, saling menghormati, dan batasannya cukup sampai di situ. Tidak perlu mencampur adukan agama. Misalnya gara-gara kita sudah saling menghormati, menghargai, kita ikut ritual ibadah mereka. Nggak boleh Ustaz. Iya, itu tidak boleh. Atau misalnya ya, kebalikannya, karena mereka sudah saling menghargai, sudah tetangga sangat dekat, kita ajak mereka untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan agama kita. Ini juga tidak boleh, karena dalam sikap tasamuh itu diatur juga tidak boleh saling memaksa. Ayo kamu beribadah dengan agamanya saya, nah, itu tidak boleh. Atau misalnya dia memaksa kepada kita, ayo kamu ikut saja dengan cara beragama saya, nah, itu tidak bisa. Justru itu akan menimbulkan yang namanya perselisihan dan perpecahan. Bagaimana kalau dia lapor? Dia lapor bahwa tetangga saya sudah memaksa saya untuk mengikuti ajarannya. Atau misalnya ibu yang lapor, tetangga saya sudah memaksa saya untuk mengikuti ajaran agamanya. Nah, justru di sini akan terjadi perselisihan. Toleransi sebatas saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling mengganggu. Baik Ustaz, bagi sebagian orang, mereka menganggap bahwa perbedaan atau keanekaragaman ini dapat menimbulkan sikap fanatisme. Jadi mereka berpikir, saya yang paling benar, yang lain salah. Itu menurut Ustaz seperti apa? Ya, jadi fanatisme beragama ini kalau dalam pandangan memaksa dan merasa paling benar lalu kemudian menimbulkan permusuhan, maka fanatisme beragama seperti ini itu sesuatu yang dilarang. Ya, jadi jangan sampai kita ini tidak menyadari. Makanya kita sadari dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala saja sudah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, semua orang yang ada di muka bumi ini Allah jadikan beriman semua. Nah, Allah jadikan Islam semua. Nah, kalau cuma Allah mau seperti itu. Nah, kemudian ayat selanjutan dari ayat tersebut adalah afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu ingin memaksa mereka sampai mereka benar-benar
beriman. Nah, ternyata tidak bisa. Keimanan mereka itu tidak bisa dipaksakan. Berarti keragaman, perbedaan keyakinan, perbedaan agama ini sebenarnya sudah tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, wa minhum may yu'min wa minhum man la yu'min, akan ada orang yang beriman dan akan ada orang yang tidak beriman. Masa kita sebagai manusia memaksakan semua orang harus mengikuti kepercayaan dari agama kita? Nah, itu yang tidak boleh. Kita sudah memiliki kepercayaan masing-masing, kita syukuri, kita jalani. Nah, kita beribadah dengan kepercayaan kita. Nah, ini kita saja dengan kepercayaan kita kadang masih suka lalai. Ya, Islam kalau sholat 5 waktu kadang masih suka bolong-bolong. Nah, ternyata malah mengurusi kepercayaan dari orang lain. Nah, jadi jangan sampai fanatisme beragama ini menimbulkan permusuhan. Misalnya jangan berteman dengan dia. Kenapa? Karena dia berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini berbahaya. Nah, ini sama saja kita tidak menghargai yang namanya keberagaman. Indonesia ini terdiri dari 1072 suku dan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan 1000 lebih ya di Gorontalo saja ini ya, kalau tidak salah ada beberapa bahasa juga ada beberapa ya, bahkan di beberapa daerah lain itu antara batas gunung saja sudah berbeda dia punya bahasa. Artinya kita harus pahami dulu bahwa manusia ini hidupnya beragam ya, beragam kepercayaan, beragam keyakinan, beragam aktivitas-aktivitas menjalankan ritual-ritual keagamaan, dan itu tidak boleh sampai berujung kepada perpecahan ataupun permusuhan. Ibarat taman Ustadz ya, kalau hanya tumbuh bunga satu warna saja tidak indah Ustadz kan? Kalau hanya satu warna saja kan tidak indah. Ya, jadi dia harus warna-warni. Ya. Indahnya hidup dalam keberagaman, saling membantu, saling toleransi. Ya, itulah disebut dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak mungkin Islam yang disebut sebagai rahmatan lil alamin kemudian menjadi musuh untuk orang lain. Coba bayangkan, Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bagaimana bisa dikatakan rahmat untuk seluruh alam, tiba-tiba dengan teman kantor yang beda keyakinan, teman kantor sudah jadi tidak nyaman? Bagaimana mungkin yang rahmatan lil alamin memiliki tetangga yang berbeda keyakinan, tetangga justru merasa tidak nyaman. Nah, jadi Islam yang baik, ya Islam yang rahmatan lil alamin adalah orang lain selamat dari segala perbuatan dirinya. Saya suka bertetangga dengan ibu itu, meskipun saya beda agama dengan dia, nah, tapi dia menjadi orang yang baik untuk saya. Nah, itu kan luar biasa. Nah, yang berbahaya kan kita ini dianggap sebagai orang yang suka memusuhi. Nah, bagaimana perasaannya ya ibu-ibu sekalian, pemirsa yang ada, ketika ternyata ibu-ibu itu dianggap sebagai orang yang suka memusuhi orang lain? Nah, kan tidak enak. Makanya sekali lagi tanamkan di dalam hati kita bahwa kita hidup dalam keberagaman. Justru Ustadz, ketika kita menunjukkan sikap yang baik, akhlakul karimah, siapa tahu yang awalnya non muslim bisa dapat hidayah Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Jadi mereka belajar dari yang namanya keteladanan. Meskipun dalam Al-Quran disebutkan ya, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Tapi kita ini menjadi syiar untuk orang lain. Oh, ternyata muslim itu luar biasa. Muslim itu berbagi dengan orang lain. Oh, muslim itu punya konsep namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Konsep dalam Islam itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong-menolong dalam kejahatan. Nah, jadi barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah mudahkan urusan orang lain mudahkan urusannya di akhirat. Kalau dia mengurangi kesulitan orang lain di dunia, maka Allah hindarkan dia dari kesulitan ketika ada di akhirat. Nah, kesulitan ini bukan hanya kesulitan sesama agama. Oh, kamu agamanya apa? Islam. Oh, saya akan hindarkan kamu dari kesulitan. Kamu agamanya apa? Oh, bukan Islam. Saya tidak akan hindarkan kamu dari kesulitan. Tidak. Tapi konsepnya sebagai manusia, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apapun suku bangsanya, ketika dia kesulitan maka wajib untuk kita bantu. Kalau mereka kesusahan wajib untuk kita
kita bantu. Nah, kalau sudah begini konsep ya berpikirnya kita, maka dijamin tidak ada lagi perselisihan, pertikaian atas nama agama. Nah, karena kita sudah tahu kita ini beragam, kita menerapkan sikap saling toleransi, kita menerapkan sikap tidak ada memaksa untuk memeluk agama kita, dan kita meyakini bahwa Islam rahmatan lil alamin itu menjadi rahmat untuk semuanya, bukan menjadi rahmat untuk yang sesama Islam saja, tetapi untuk yang berbeda keyakinan dengan kita, berbeda suku bangsa dengan kita. Makanya ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dengan ukhuwah insaniyah, Ustaz ya. Betul. Jadi persaudaraan itu ada persaudaraan sesama muslim, ya, ada persaudaraan sesama manusia, ya, ada persaudaraan sebagai warga negara. Seperti itu. Negara kita ini adalah negara yang majemuk. Ya, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, luar biasa, mau dapat di mana sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, padahal dia punya letak negara itu pisah-pisah antar pulau, ya. Sumatera berbatasan laut dengan Pulau Jawa, Jawa berbatasan laut dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, dengan Maluku, dengan Papua, tapi hidup dalam sebuah keragaman. Nah, maka peliharalah ini keragaman ini mulai dari diri kita sendiri. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang tidak bersinggungan dengan keberagaman. Misalnya tetangganya orang Gorontalo, kemudian tetangganya juga orang Islam. Nah, berarti dia sedang tidak berada dalam ujian keberagaman seperti itu. Tapi pasti banyak tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita lain yang bersinggungan dengan yang namanya keberagaman ini. Misalnya teman kerjanya beda suku, beda agama. Tetangganya beda suku, beda agama. Ya, kemudian apalagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan sosialnya, ya, misalnya kalau dia aktif dalam lembaga-lembaga masyarakat, bersinggungan lagi dengan orang yang beda suku dengan beda agama. Nah, jadi sikap toleransinya yang harus dia munculkan. Jadi jangan sampai toleransi ini hanya nanti berhadapan, tapi pas di media sosial kita sangat tidak toleran. Nah, ini berbahaya. Nah, sering dilihat bagaimana kalau ada agama lain yang posting tentang agamanya, ternyata ada agama lain yang ikut-ikutan mengomentari postingan tersebut. Nah, ini bisa menimbulkan perpecahan. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Maka tahan dari diri kita sendiri. Ini saya akan jadi orang yang toleransi, ya, menghargai agama lain, tidak mencampuri urusan agamanya orang lain, saling menghargai. Jadi ketika diri kita ini punya tetangga, saling menghargai. Kalau kita lagi main media sosial, ada hal-hal yang berbau sara dan lain-lain, kita menahan diri kita. Insya Allah dimulai dari diri sendiri, keberagaman ini akan selalu terjaga. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Iya. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Lagi di program Lentera Hati, Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa menghubungi kami di line telepon 0811 430 1155 atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukmin Katili dari Majelis Taklim Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Pertanyaan saya, mengapa kita dilarang untuk menyampaikan ucapan selamat
bagi umat lain pada hari-hari besar keagamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Mukmin Katili. Boleh tidak Ustaz mengucapkan kata selamat atau memang mutlak tidak boleh? Iya, baik. Selamat hari Natal, apa dilarang? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi luar biasa ya, untuk pengucapan seperti itu, jika seandainya itu mengganggu keimanan kita, apalagi misalnya gara-gara ucapan tersebut membuat hati kita gelisah, jangan sampai ketika saya mengucapkan ini saya sudah mengakui kepercayaan mereka. Jangan sampai ketika saya mengucapkan ini saya sudah masuk dalam bagian mereka. Nah, jadi lebih baik itu dihindari, tapi stop dihindari, tidak usah lagi ditambah dengan perkataan yang macam-macam yang dapat menyakiti hati mereka. Nah, oke, misalnya itu dilarang oleh agama kita karena kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang demikian. Maka tidak perlu itu dikomentari panjang lebar, dan kemudian sikap toleransi kita adalah dengan membiarkan mereka menjalankan kepercayaan mereka masing-masing. Nah, misalnya ketika mereka lagi ibadah, kita tidak ribut, kita menjaga keamanan, menjaga ketertiban, itu sudah bentuk toleransi yang sangat luar biasa. Misalnya kita punya tetangga kita lagi berhari raya di hari rayanya mereka, karena mereka berbeda keyakinan dengan kita. Nah, maka halaman rumah kita dijadikan tempat parkir, kita ikhlas, itu sudah bentuk toleransi yang luar biasa. Nah, seperti itu. Cukup untuk diam dan tidak mengganggu, tidak banyak berbicara, itu sudah menunjukkan sikap toleransi kita. Jangan sampai setiap hari rayanya mereka kita selalu ribut dengan permasalahan yang selalu berulang, dan itu kalau sampai di telinga mereka menyakitkan hati mereka, seperti itu. Nah, sampai-sampai ada dari golongan dari teman-teman dari agama lain itu mengatakan bahwa kami juga tidak butuh ucapan dari kalian. Nah, ini kan perasaan sakit hati gara-gara kita sudah tidak mau mengucapkan. Setiap tahun kita berdebat dengan boleh tidaknya pengucapan itu. Nah, kita sudah sepakati bahwa itu tidak bisa, ya stop, tidak usah lagi dipanjang lebarkan. Kalau tiba-tiba di media sosial masih ada yang ikut komentar, ya sudah kita diam saja. Nah, dengan begitu sebenarnya kita sudah melakukan toleransi yang luar biasa. Kalau ya dihindari saja hal-hal yang tidak perlu. Nah, kan tidak ada kurang lebihnya untuk kita mengucapkan. Misalnya teman kita sedang merayakan hari raya dari kepercayaannya. Nah, kita diam saja. Kita sudah kita sudah diam saja, tidak mengganggu dia, itu sudah toleransi yang luar biasa. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang mengganggu kenyamanan, keimanan kita, lebih baik tidak usah dikerjakan. Karena Ustaz begini, ini tetangga saya ini baik sekali sama saya. Giliran saya merayakan hari raya, selalu dia mengucapkan, selalu dia kirim makanan. Kalau saya gitu kan. Nah, kita bisa rubah dengan hal-hal toleransi yang lain. Misalnya kita antarkan makanan kan tidak apa-apa. Kita antarkan minuman kan tidak apa-apa. Tidak harus dengan ucapan. Tidak harus dengan ucapan. Kita bisa membatasi diri kita dari hal-hal yang mengganggu kenyamanan kita. Nah, seperti itu kan. Jadi daripada ini halal, ini haram, kita jauhi saja hal-hal yang membuat kita ragu-ragu. Akhirnya aku dapat kasana dengan tetangga lain, alah kamu sudah mengucapkan, kamu sudah bahaya. Akhirnya kita lagi yang ribut. Nah, padahal kita bisa toleransi dengan hal-hal yang lain. Baik. Mereka juga kalau mengundang kita untuk hal-hal misalnya ada hari raya, ya mereka sudah betul-betul toleransi juga. Mereka memisahkan makanannya, ya mereka memisahkan mejanya dan lain sebagainya. Sebenarnya praktek toleransi beragama di sekitar kita ini sudah berjalan dengan baik. Jangan sampai kita kacaukan dengan hal-hal yang bodoh yang justru menimbulkan perpecahan di antara kita. Tetangga kita baik, kalau kita puasa dia antar kita buka puasa, maka kita antar juga dia makanan dan minuman ketika dia sedang berhari raya. Nah, tapi membatasi toleransi kita tidak pada hal-hal yang mengganggu keimanan kita. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosna Jaidrus dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat, Kelurahan Maodu, Kota Timur, Kota Gorontalo. Pertanyaan saya, kadang keseragaman itu memang dipandang indah bagi orang yang akalnya sehat, ya katakannya tanda petik ya. Tapi bagi orang yang temperamental itu menjadi pemicu permusuhan buat dia. Jangankan keseragaman, hanya kena semprotan sedikit dia langsung minta berkelahi. Nah, untuk menghadapi orang yang temperamental misalnya, apa ya trik-trik yang harus kita lakukan? Okelah kita bisa membatasi diri, tetapi kadang orang yang selalu membatasi diri atau bisa menahan diri, justru dia yang selalu dipicu oleh permusuhan itu. Menjadi biang kerok katakan seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Ibu Husna, temperamen dalam menghadapi keberagaman, Ustaz. Bagus sekali pertanyaannya ini ya. Jadi jangan dulu bicara masalah keberagaman dan lain-lain ya. Sesama suku, sesama agama saja dia bisa marah-marah karena sifatnya yang temperamen. Nah, seperti itu. Agama ini sudah jauh-jauh ya sebelumnya selalu membicarakan tentang yang namanya emosi atau marah. Ya, orang yang temperamen berarti orang yang mudah marah. Nah, sementara Islam itu banyak sekali dalil-dalil dalam agama ya, hadis Nabi SAW yang selalu membicarakan tentang marah. Misalnya la taqdob walakal jannah, jangan marah. Kalau kamu tidak marah, kamu akan masuk surga. Nah, kemudian misalnya hadis bahwa bukanlah orang yang kuat yang pandai bergulat ya, tetapi orang yang kuat itu adalah yang bisa yamliku nafsahu indal ghadab, ketika bisa menahan dirinya ketika dia marah. Nah, jadi kalau orang yang temperamen seperti ini sebenarnya dia sudah bermasalah dari sisi agama. Oh, ini orang kalau kuat marah berarti tidak menjalankan agamanya dengan baik. Nah, seperti itu. Berarti agama saja sudah menghukumi dia. Jadi kalau kita diam, agama saja sudah menghukumi dia. Tapi bagaimana dengan kita yang selalu diajak untuk marah-marah? Nah, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, sesungguhnya kalau satu orang marah, satu orang lagi marah, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah perkelahian atau sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau satu lagi marah, dia lagi jadi api, nah maka berusaha kita untuk menjadi air. Nah, tapi kalau kata Ibu tadi, kalau setiap hari menjadi air, nah air ini yang diserang terus. Nah, capek Ustaz. Ya, capek juga. Nah, jadi Ibu yang sama dirahmati Allah, sesungguhnya pesan agama itu luar biasa bahwa tahanlah marah. Karena sesudah marah itu ada kekecewaan. Sesudah marah itu ada penyesalan. Misalnya dia marah, nah, dia pecahkan kaca, ya, dia banting barang-barang yang ada di rumah, dia banting handphone, dia banting televisi. Habis dia marah, ya sudah reda marahnya apa? Menyesal. Ya, HP-nya sudah pecah, televisinya sudah pecah. Nah, kalau kita tahu bahwa efek dari marah itu adalah penyesalan, maka kalau ada orang marah, ya kita hindari saja orang yang sedang marah ini. Nah, karena sesungguhnya agama itu luar biasa ya. Agama ini coba lihat. Agama itu yang pertama melarang marah. Ya, kalau suka marah, sikapnya saja. Misalnya saya marah sama orang yang selalu buang sampah sembarangan. Nah, marah dalam hati, tapi yang keluar baik-baik, Pak, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu Islam itu seperti itu. Hatinya marah, tapi lisan dan raut mukanya tidak menunjukkan dia marah. Nah, kira-kira boleh begitu atau tidak? Nah, bisa. Kemudian Islam itu menyuruh kita untuk memaafkan, bukan minta maaf. Nah, luar biasa kan? Nah, memaafkan. Bayangkan Bapak tadi datang dengan marah-marah, kita tidak menagih dia untuk minta maaf, tapi perintah dari agama itu adalah memaafkan. Coba, luar biasa agama kita ini sangat-sangat menghindari yang namanya konflik. Ya, menghindari yang namanya permusuhan. Jadi jangan marah dan memaafkan. Nah, jadi yang waras ini yang mengalah. Yang waras yang tidak marah dan yang waras yang memaafkan. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti Ustadz boleh ya menghindari seseorang bukan karena keberagaman tapi karena sikapnya yang... Betul, ya. Jadi jangan sampai kita ini ya dicap sebagai biang kerok ya.
gara-gara cepat-cepat marah ya. Karena muslim yang baik itu adalah orang lain itu selamat dari tangannya, selamat dari lisannya. Nah, jadi kalau seandainya ada kamari poli dia yang bikin hawas, berarti kita ini sudah dimusuhi, sudah dicap sebagai orang yang mendatangkan masalah seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfa Hamid, juga masih dari Majelis Taklim Pencinta Al-Quran Rabiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Salah satu konsep toleransi beragama itu adalah menghormati dan menghargai. Bagaimana Pak, mungkin bisa dinyatakan di sini cara kita membalas salam dari seorang yang non-muslim, misalnya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban kita katanya cukup waalaikum. Ya, jadi tolong dibetulkan lagi kira-kira ucapan kita untuk membalasnya itu seperti apa, demi untuk menghargai teman atau tetangga kita di dalam menghormati kita. Terima kasih, mungkin itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tata cara menjawab salam Ustadz dari non-muslim. Iya, baik. Jadi pernah kita dengar kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, kita cukup jawab dengan waalaikum. Nah, itu yang masyhur di kalangan kita. Nah, kalau ibu-ibu sudah mengamalkan itu, ya boleh dilanjutkan seperti itu. Tapi saya rasa pasti tidak semua yang ada di sini menerima salam dari non-muslim setiap hari. Nah, tapi perlu kita lihat kenapa dulu itu salam dari mereka itu tidak dijawab, ya, tidak dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, tapi cuma kali itu karena waktu itu umat Islam itu akan berperang menghadapi orang-orang kafir. Nah, jadi orang muslim itu mau berperang dengan orang-orang kafir ini. Nah, kebetulan ada orang kafir yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke atas kamu keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ucapkan. Nah, kalau saat itu kalau dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullah, ya keselamatan juga atas kamu dan rahmat Allah atas kamu, ya Nabi itu takut jangan sampai rahmat Allah itu sampai kepada mereka dan mereka tidak dikalahkan dalam perang. Nah, ini Masya Allahnya itu seperti itu. Jadi doa kita itu kepada mereka juga bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu dijawab dengan waalaikum karena lagi tidak pada waktunya untuk dijawab dengan sangat lengkap. Nah, jadi seandainya kalau kita paskan dengan itu, ya berarti kita jawabnya sampai di waalaikum saja. Nah, atau di waalaikum saja. Tapi kalau seandainya mau diteruskan juga tidak apa-apa karena dia punya momentum sudah berbeda. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olis Laini dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat Kelurahan Maodo, Kecamatan Kota Timur. Masih dengan keterkaitan dengan salam tadi, kebetulan saya pedagang kecil yang di kios begitu, tapi memang ada langganan itu setiap hari non muslim, tiap hari belanja itu Ustadz, tiap hari dia salam. Jadi bagaimana menurut Ustadz? Setiap hari saya harus balas begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz langsung saja ke jawabannya. Baik, jadi jawabannya sama dengan tadi. Kalau ibu rasa-rasa tidak yakin bisa dijawab sampai di waalaikum saja. Kalau ibu ikhlas, ibu bisa jawab sampai waalaikumsalam warahmatullah. Nah, karena mendoakan mereka itu sudah berbeda dengan konteks di mana mereka dulu itu tidak didoakan karena mau berperang. Jangan sampai mereka didoakan dapat rahmat Allah, pas perang tidak dikalahkan. Nah, kalau sekarang kan tidak berperang, apalagi baku dekat rumah, baku tetangga. Apalagi langganan. Apalagi langganan. Ya, bayangkan dia sudah doakan ibu ya, tidak masalah juga ibu doakan dia balik seperti itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya Bu? Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartin Rauf dari Majelis Taklim Rabiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Tadi Pak Ustadz sudah mengatakan tentang keberagaman baik dalam agama atau suku bangsa. Saya hanya pada agama yang mana antara Islam dengan non-Islam itu saling menghargai. Memang kalau kita lihat dalam kehidupan kita antara orang Islam dengan yang bukan Islam itu, bahkan mereka itu sangat menghargai Islam baik dalam waktu ibadah atau waktu-waktu ibadah. Cuma yang jadi sekarang lagi ada bahkan kelompok Islam yang tidak menghargai Islam itu sendiri. Misalnya menutup masjid yang orang di dalam lagi sholat, diusir. Padahal yang mengusir itu Islam juga, karena mereka sudah didoktrin, ya kan, didoktrin oleh misalnya ada ya kepentingan yang lain. Nah, ya pertanyaan saya Ustadz, kira-kira agama apa, Islam apa yang mereka anut ini? Itu yang pertama, bisa doakan. Terus tadi Ustadz mengatakan bahwa apabila misalnya lewat media sosial ada yang kurang baik kita dengar tentang agama kita lewat medsos, Ustadz tadi mengatakan diam saja. Tapi saya pernah membaca Buya Hamka mengatakan bahwa apabila kamu diam tentang agamamu yang dihina, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Ya. Barangkali itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik Ustadz, namun dijawab setelah iklan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Kartin Rauf, ada dua pertanyaan. Yang pertama, perbedaan manhaj sama muslim Ustadz. Bagaimana cara memandangnya Ustadz? Baik, sesungguhnya semua muslim itu bersaudara, ya, tidak dibedakan oleh hal-hal apapun. Nah, tapi cara pandang untuk fikih jelas banyak yang berbeda. Ya, dan itu wajar ya, misalnya ada orang yang sholatnya misalnya 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, itu sesuatu yang berbeda. Tetapi jangan sampai hal-hal yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut, apalagi dia masalah organisasi ya, itu menjadikan kita bermusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Nah, jauh-jauh kita bercerita tentang toleransi antar umat beragama, tapi ternyata antar kita sesama Islam masih saling bermusuhan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi bukan hanya urusan untuk satu orang ini, tapi untuk banyak orang. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah terjadi perdebatan antar agama, misalnya antar agama Islam itu sendiri, nah maka jangan diperluas ya. Kita menjadi orang yang merelai tentang pertentangan itu, perdebatan itu. Nah, jangan sampai latar belakang organisasi, kamu organisasi apa? Itu malah menjadi musuh dari organisasi yang lain. Kamu mazhabnya apa? Nah, kemudian menjadi perbedaan dengan orang lain. Tapi percayalah bahwa orang yang ngusir-ngusir jamaah dari masjid ya,
menganggap bahwa muslim yang tidak sesuai dengan ajarannya itu dianggap najis seperti itu, sesungguhnya mereka sedang diusahakan untuk tidak melakukan perbuatan yang seperti itu. Artinya muslim yang banyak ini mengajak mereka untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Artinya ini bukan sebuah tradisi atau praktek yang dibenarkan dalam Islam. Islam sendiri memusuhi atau tidak menerima hal-hal itu terjadi dalam Islam itu. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pokoknya kalau sudah ada yang mulai berselisih, ya kita menjadi orang yang mendamaikan ya hal tersebut. Artinya Islam itu satu, Islam itu bersaudara, jangan sampai dipecah oleh pemahaman, dipecah oleh masalah-masalah yang yang dapat menimbulkan perpecahan. Nah, kita kan sudah sering melihat toleransi ya, misalnya kalau ada perbedaan 20 dengan 8, dicarikan solusi bagaimana supaya mereka tetap bisa ibadah sama-sama. Berarti memang tujuan Islam itu adalah ya, berdamai dan kemudian satu. Kalau ada yang berselisih ya itu yang harus kita selesaikan bersama. Baik, pertanyaan kedua Ustadz. Kedua tentang terkait perang media sosial tentang agama. Apakah cukup diam atau pasang badan Ustadz? Betul, yang saya maksud tadi itu ibu-ibu sekalian yang sama dirahmati Allah, kita kan main media sosial. Kadang-kadang kalau ada portal agama lain, kita jangan masuk di situ. Itu maksud saya. Jadi mereka lagi diskusi dengan agama mereka, jangan masuk di situ. Nah, kadang-kadang ketika dicek, ternyata banyak orang Islam yang ikut berkomentar di situ. Nah, itu yang menimbulkan perpecahan. Coba bayangkan kalau misalnya kita lagi membahas tentang agama kita lagi membahas hukum fikih kita di media sosial, tiba-tiba masuk agama lain yang komentar di situ. Nah, kita kan pasti marah. Nah, makanya kalau mereka lagi membahas punya mereka, kita jangan masuk di situ seperti itu. Nah, itu bukan masalah seperti itu. Bahkan ada yang dari luar itu mengatakan ini jenggotnya seperti kambing, kan? Terus celananya jingkraknya ini. ya, Orang mau lewat banjir, itu kan ya, apakah dia? ya, baik. Jadi ya mas yang sama dirahmati Allah, sesungguhnya kadang-kadang media sosial itu memicu permusuhan padahal dia sesuatu yang tidak penting untuk ditanggapi. Misalnya pakai akun palsu, pakai akun bodong seperti itu. Kalau kita tanggapi malah sampai ratusan komentar di situ, malah jadi permusuhan yang keluar dari media sosial. Padahal Islam itu ya telah mengajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jadi kita itu jangan mengolok-olok ya orang-orang yang tidak menyembah Allah ya fayasubbullaha adwam bighairi ilm, karena mereka itu akan menyerang kita juga seperti itu. Makanya kalau ada satu yang masuk lalu dia ini siapa tidak dikenal, tidak memberikan pengaruh, ya tidak usah dikomentari. Kadang-kadang gara-gara satu masuk akhirnya yang terjadi dalam adalah saling mengolok-olok agama. Nah, terbawa sampai di luar media sosial, yang terjadi adalah permusuhan, ya pertikaian dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya apa? Jangan menghina supaya kita tidak dihina. Nah, itu yang Islam mengajarkan kita seperti itu. Jadi kalau seandainya ada satu orang buka kasarnya dia punya foto profil tidak tahu siapa ya, hanya akun-akun yang sengaja menimbulkan permusuhan, lebih baik tidak usah dilayani. Baik, kalau Ustaz. kita baik, insya Allah berkelahi. bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan pertama dari Ibu Jurlin Abunga. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mewujudkan persatuan umat Islam? Ya, baik. Jadi umat Islam itu sebenarnya ya bersatu. Ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasul sebagai teladan ya. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan fikih adalah perbedaan yang bisa diterima seperti itu. Nah, mungkin maksudnya adalah bersatu jadi sebuah negara misalnya, bersatu menjadi sebuah gerakan, itu adalah hal yang ya sulit untuk diwujudkan karena masing-masing kita sudah diatur oleh negara kita masing-masing. Umat Islam diatur oleh negara Indonesia, begitu juga yang ada di luar sana. Nah, kita bersatu saja supaya agama ini tidak dipecah belah oleh orang-orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Baik. Sejauh ini Islam bersatu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ilham Arman. Menarik ini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita menanggapi keberagaman dalam masa pemilu?
Apalagi banyak kita jumpai perbedaan pendapat yang berakibat putusnya silaturahim. Nah, Ya, sebenarnya keberagaman itu adalah hal yang harus kita terima, termasuk keberagaman dalam berpikir dan keberagaman dalam memilih. Seseorang mengatakan dia A, seseorang mengatakan dia B. Kalau kita menerima keberagaman, terima kalau dia B dan terima kalau saya memilih A. Yang bikin kita berkelahi, berpecah belah adalah si A tidak menerima kalau yang satu memilih si B, dan si B tidak menerima kalau yang satu itu memilih si A. Akhirnya apa? Saling memaksakan kehendak. Nah, berarti sama-sama tidak menerima keberagaman. Jadi kalau kamu pilih itu, ya sudah. Kalau orang lain tidak mau, ya sudah. Nah, itu toleransi kan, tidak memaksakan kehendak kita. tapi kalau masih boleh mau goyang Ustadz boleh, tahu ya. Ini yang luar biasa ya. Intinya jangan sampai kita memaksakan diri. Ya, orang yang kita pilih tidak kenal kita, tapi kita sesama tetangga sudah saling bermusuhan. Baik, insya Allah bermanfaat Bapak Ilham Arman. Selanjutnya ada komentar dari Firman Yusuf, Masya Allah Ustadz Rifi. Selanjutnya pertanyaan dari RRQ Lemon. Ustadz, bagaimana dengan pemimpin yang lebih mengutamakan agamanya dibanding kewajibannya? Contoh, dia lebih memihak kepada pegawai yang seagama dengannya daripada yang tidak. Bagaimana Ustadz? Ya, jadi prinsipnya sesuatu yang memecah belah itu tidak baik. Ya, karena kita berada dalam negara yang beragam, negara yang multi etnis, multikultural, berarti harus ada konsep moderat, konsep keseimbangan. Ya, meskipun kita beragama Islam tapi ternyata presiden menunjukkan ketidakadilan, misalnya pemimpin negara menunjukkan ketidakadilan dan itu merujuk kepada perpecahan, ya persatuan dan kesatuan, itu adalah hal yang tidak baik juga. Ya, artinya kita kembali kepada Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru ada lagi adil berikutnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama dan negara sudah sama-sama clear untuk masalah keadilan. Baik, insya Allah bisa difahami RRQ Lemon. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya Ibu? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijrah Manopo dari Majelis Taklim Rabiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saya berteman dengan non-muslim. Tiap mereka ada acara, saya diundang. Pertanyaan saya, bisa datang atau tidak? Ya. Itu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, langsung saja ke jawabannya. Ya, jadi datang saja karena maslahatnya itu banyak. Ya, karena terjadi persatuan dan kesatuan di situ, terjadi toleransi di situ, dan saya yakin non-muslim yang mengundang orang muslim untuk datang ke rumahnya, utamanya kita yang ada di Gorontalo ini, mereka sudah sangat memahami tentang makanan yang mereka sajikan kepada kita. Ya, bahkan kadang-kadang mereka itu menjelaskan, Ustadz ini dari catering orang Islam, itu kan ya saking mereka menghargai kita. Jadi tolong, kita ini sudah sangat toleran, kita ini sudah sangat bersatu, jadi jangan sampai dipecah belah oleh hal-hal yang tidak baik ya, dipecah belah oleh hal-hal yang ya membuat kita tidak lagi bersatu, Bapak Ibu. Ya, baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Ibu? Masih ada yang ingin bertanya? Baik Ustadz, sikap kita dalam perbedaan pendapat Ustadz, apakah menghindari atau seperti apa Ustadz? Ya, jadi sebenarnya kebebasan berpendapat adalah kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Ya, dia bisa mengeluarkan apa yang ingin dia sampaikan. Yang tidak bisa itu adalah memaksa pendapatnya diterima oleh orang lain. Nah, karena yang namanya memaksa berarti menimbulkan ya perpecahan. Ya, sedangkan hal yang baik kalau dipaksa jadi tidak baik. Ini makan ini adalah hal yang baik, tapi kalau dipaksa untuk makan menjadi hal yang tidak baik. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Ya baik, semoga kita semua di sini adalah orang yang menerima keberagaman. Amin. Dan percayalah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, negara Indonesia itu adalah negara yang adil, makmur, sejahtera,
yang terdiri atas bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, jangan sampai kita dipecah belah oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rivian Panigoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Pecinta Al-Quran Robiatul Adawiyah Provinsi Gorontalo. Juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Fastabikul Khairat Kelurahan Moodu, Kota Timur, Kota Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentera hati, alhamdulillah damai di hati.